Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu alhamdulillah baik juga. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu perwakilan satu orang. Anak-anak, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang teks eksposisi? Pernahkah kalian mendengar atau membaca teks eksposisi sebelumnya, Nak? Nah, dari teks eksposisi tersebut, apa kira-kira manfaat dan tujuan mengenai teks eksposisi sendiri? Ya? Iya, benar. Tujuannya untuk memberikan informasi. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menulis teks eksposisi dengan memperhatikan pola-pola pengembangannya. Namun sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit terkait materi teks eksposisi, dan Ibu akan langsung memberikan contohnya. Teks eksposisi itu adalah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Nah, dalam teks eksposisi ini tentu ada yang namanya pola-pola pengembangan. Nah, pola pengembangan tersebut ada 4. Yang pertama, pola deduktif atau biasanya terletak pada awal paragraf. Yang kedua yaitu pola khusus umum atau pola induktif. Hal ini merupakan bagian terakhir pada teks eksposisi. Biasanya itu terletak pada akhir paragraf atau yang disebut dengan simpulan. Yang ketiga yaitu pola ilustrasi atau biasanya berupa contoh konkret. Yang keempat yaitu pola perbandingan. Itu pada teks eksposisi tersebut mengandung perbandingan dari hal lainnya. Seperti itu ya, Nak. Nah, kemudian ini ada contoh teks eksposisi tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Nah, Ibu bacakan, perhatikan pola-pola pengembangannya, dan silahkan kalian catat manakah yang termasuk pada pola-pola pengembangan tersebut. Kesehatan lingkungan merupakan aspek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang sehat dapat memberikan manfaat yang signifikan, termasuk udara yang bersih, air yang layak dikonsumsi, dan ekosistem yang seimbang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan sumber air. Terakhir, ekosistem yang sehat memberikan tempat hidup yang layak bagi flora dan fauna. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu jika manusia terus merusak alam dengan penebangan air. Tadi adalah contoh teks eksposisi yang Ibu bacakan. Silakan yang sudah menemukan bisa menjawab. Siapakah yang sudah menemukan pola pengembangan dari teks Ibu yang baca tadi? Ya, Cindy? Silakan.
Pola deduktifnya terletak di awal paragraf. Siapa lagi yang bisa menjawab? Pola ilustrasi terletak di paragraf ke. Iya, benar. Alasannya apa, Nak? Karena ada contoh konkret. Selanjutnya, pola perbandingan. Nah, pola perbandingannya terletak di. Ya, benar. Selanjutnya, pola induktif. Nah, pola induktif, ya, silakan Mbak Cindy. Ya, terletak di akhir karena sebagai kesimpulan. Jadi, kalian paham ya tentang pola-pola pengembangan pada teks eksposisi ini ya. Ya, Lisa, silahkan. Apakah semua pola pengembangan harus ada dalam teks eksposisi? Iya, Nak. Ayo, siapa? Mbak Cena? Tidak harus, Mbak. Pola pengembangan itu bisa jadi tidak berurut. Boleh kok. Bagaimana, Mbak? Oh, cara menulis teks eksposisi yang benar, kita harus memperhatikan pola-pola pengembangannya. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok kecil berjumlah 3 orang. Setiap kelompok membahas isi yang relevan dengan lingkungan sekolah. Contohnya, mengapa kebersihan kelas itu tanggung jawab bersama? Seperti itu. Atau misalnya, pentingnya datang tepat waktu ke sekolah. Nah, kalian bisa membuat topik seperti itu. Asal topiknya relevan dengan lingkungan sekolah. Selamat mengerjakan ya, silahkan susun kerangka setiap masing-masing kelompok. Baik, waktunya sudah habis ya. Silahkan presentasi hasil pengerjaan kalian. Karena setiap kelompok sudah presentasi semua, maka tugas kalian saat ini membuat teks eksposisi berdasarkan hasil diskusi topik tadi yang sudah kalian buat dengan pengalaman nyata masing-masing. Mengerti? Iya, benar. Tugasnya menulis teks eksposisi. Silahkan dikerjakan di kertas masing-masing, lalu dikumpulkan ke Ibu. Karena tugasnya sudah dikumpulkan semuanya, kalian silahkan mengisi lembar refleksi pribadi ya. Hasil pengerjaan kalian akan Ibu koreksi di rumah. Untuk tugas kalian di rumah mencari tahu, membaca dan memahami unsur-unsur teks eksposisi, dan minggu depan Ibu akan bertanya satu-satu. Materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya yaitu mengenai unsur-unsur teks eksposisi tersebut. Baik, karena sudah habis waktunya, Ibu tutup kelas hari ini. Sebelum pulang, silahkan berdoa terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.